Halo semua, bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga hari ini kamu dalam keadaan baik dan semangat. Tahukah kamu ibadat itu apa? Secara umum ibadat merupakan perbuatan atau penyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Setiap agama memiliki cara sendiri untuk menyatakan baktinya kepada Tuhan. Agama-agama di dunia ini ada banyak. Banyak perbedaan dan ada pula persamaannya. Di sini kita akan membahas dua agama yang terlihat paling banyak perbedaannya namun ada juga persamaannya dalam hal ibadah yaitu agama Islam dan Kristiani, terutama Katolik. Dalam Islam ada namanya sholat 5 waktu atau ibadat dari segi waktu dan keadaannya. Dalam agama Kristiani, Katolik, pun ada ibadat yang menunjukkan waktu yaitu ibadat harian. Dalam video ini akan dijelaskan 5 perbedaan dan persamaan antara ibadat sholat 5 waktu dalam Islam dan ibadat harian dalam Katolik. Pertama, ibadah yang berhubungan dengan hari. Sholat 5 waktu artinya peribadatan atau sholat yang dikerjakan pada waktu tertentu, sebanyak 5 kali sehari. Sholat 5 waktu diisi selain dengan gerakan sholat, syarat melakukan sholat, juga berisi bacaan-bacaan yang wajib dibaca ketika melakukan sholat. Sementara ibadat harian atau nama lainnya ofisi atau brevir adalah serangkaian ibadat resmi guna, menandai waktu sehari-hari dan menguduskan hari dengan doa. Ibadat harian diisi dengan pendarasan ayat-ayat Mazmur, ditambah dengan madah-madah, bacaan-bacaan Alkitab, doa-doa, dan antifon-antifon. Kedua, jumlah waktu ibadah. Sholat 5 waktu artinya sholat yang dilakukan 5 kali sehari yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sementara ibadat harian setelah keputusan konsili, juga memiliki waktu ibadat sebanyak 5 kali sehari yaitu ibadat bacaan, ibadat pagi, ibadat siang yang dibagi lagi menjadi 3 bagian yaitu tersia, seksta dan nona, ibadat sore dan ibadat penutup. Jadi dalam hal waktu baik Islam maupun Katolik memiliki ibadat harian yang dilakukan sebanyak 5 kali sehari. Ketiga, dilakukan secara berjamaah dan sendirian. Sholat biasanya dilakukan berjamaah terutama salat Jumat, namun jika berhalangan, bisa juga dilakukan sendirian, dan sholat itu masih sah tetapi pahala yang didapatkan tidak sebanyak salat berjamaah. Demikian juga, ibadat harian biasanya dilakukan secara bersama-sama, namun dalam kondisi tertentu ibadat harian ini pun boleh dilakukan sendirian dan tidak akan mengurangi nilai kekudusan dari ibadat yang dilakukan. Keempat, tata cara ibadah yang teratur dan selalu ada bacaan-bacaan khusus. Ya, setiap ibadah selalu memiliki tata cara yang teratur dan bacaan-bacaan khusus di dalamnya. Dalam sholat, urutan yang harus dilakukan untuk melaksanakannya adalah takbiratul ihram, sebagai awal atau pembuka kemudian membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surah pendek, rukuk dan itidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, dan sebagai akhir atau penutup adalah salam. Ibadat harian sendiri juga memiliki urutan atau tata cara dalam melaksanakannya namun dalam masing-masing waktu ada sedikit perbedaan, tetapi secara umum, tata cara yang dilakukan ialah, sebagai pembukaan selalu dimulai dengan preces atau doa berbalas-balasan, singkat dari Mazmur 70, ayat 2, disusul oleh doksologi atau doa kemuliaan. Bagian ini dihilangkan jika ibadat diawali dengan invitatorium, ajakan beribadat. Invitatorium merupakan bagian pembukaan dari ibadat pertama yang ditunaikan dalam sehari, yakni ibadat bacaan atau ibadat pagi. Bagian pembukaan selanjutnya disusul oleh bait-bait madah, ayat-ayat Mazmur, dan bacaan singkat disebut kapitulum atau bab, sementara bacaan panjang disebut lexio atau wejangan. Disusul oleh preces, oratio, doa yang dibacakan oleh pemimpin ibadat, dan satu lagi preces sebagai penutup ibadat. Unsur-unsur lain ditambahkan sesuai dengan masa liturgi. Kelima, tempat. Tempat yang dimaksudkan dalam hal ini bukanlah tempat yang sama untuk melakukan sholat ataupun ibadat harian, melainkan masing-masing ibadah ini selalu dilaksanakan di tempat ibadah pada umumnya,
yaitu masjid bagi umat muslim dan gereja, kapel, bagi umat Katolik, namun boleh juga tidak dilaksanakan di masjid, maupun di gereja. Boleh di mana saja, asal layak menjadi tempat beribadat, seperti alam, kamar dan ruang doa khusus. Intinya, tempat itu layak menjadi tempat untuk berdoa. Demikianlah 5 perbedaan dan persamaan tentang sholat 5 waktu Islam dan ibadat harian Katolik. Semoga bermanfaat dan terima kasih.